menganalisis laporan keuangan salah satu perusahaan jasa yaitu PT Fortumed Indonesia Tbk dengan kode saham FMII yang telah IPO pada tanggal 30 Juni tahun 2000 dengan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan laba operasi dan non operasi dari sebuah perusahaan seperti layar yang saya tunjukkan. Nah, adanya pemisahan laba operasi dan non operasi ini bertujuan agar kita dapat mengetahui mana aktivitas operasi dan mana aktivitas investasi dari suatu perusahaan. Di sini ditunjukkan laba operasi pada tahun 2018 dan 2019 PT Fortumed Indonesia Tbk lebih tinggi daripada laba non operasinya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan penghasilan komprehensif, pos luar biasa, pos khusus operasi yang dihentikan, perubahan akuntansi, dan beban tanggung yang mungkin terjadi pada perusahaan. Untuk penghasilan komprehensifnya dapat dilihat seperti pada layar. Nah, untuk PT Fortumed Indonesia Tbk sendiri pada tahun 2019 mengalami kerugian aktuarial atas liabilitas imbalan kerja sebesar 1 miliar sekian yang berdampak pada pengurangan total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Sementara untuk beban tanggungan sendiri yang ada pada laporan PT Fortumed Indonesia Tbk meliputi uang muka pembelian yang merupakan uang muka pembebasan tanah, biaya, dan pajak yang dibayar di muka. Nah, dari perhitungan atas laba per saham yang paling sesuai untuk PT Fortumed Indonesia Tbk yaitu menggunakan struktur modal sederhana karena pada PT Fortumed Indonesia Tbk ini tidak memiliki efek yang berpotensi dilutif yang beredar, sehingga perhitungan untuk laba per saham hanya terdiri dari laba neto dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata tertimbang saham yang beredar. Return on Net Operating Asset atau RNOA merupakan rasio yang menggambarkan imbal hasil dari pemanfaatan aset operasi oleh manajemen perusahaan sehingga dapat mengukur efektivitas dan efisiensi manajemen dari perolehan profit terkait dengan pemanfaatan aset operasi yang dimilikinya. Hasil perhitungan RNOA ini nantinya dapat dibandingkan dengan RNOA perusahaan tahun sebelumnya atau RNOA dari perusahaan lain yang sejenis. Semakin tinggi hasil dari perhitungan RNOA ini, maka laba yang dihasilkan akan semakin tinggi pula. Dari perhitungan yang telah saya lakukan, diketahui bahwa nilai imbal hasil atas aset operasi neto pada PT Fortumed Indonesia Tbk tahun 2019 yaitu sebesar 1,9%. Nah, hasil ini saya peroleh dari membagi laba operasi neto setelah pajak atau NOPAT dengan rata-rata aset operasi neto atau NOA. Untuk menghitung rata-rata dari aset operasi neto, angka yang digunakan adalah nilai aset operasi neto di tahun ini ditambah tahun sebelumnya dibagi 2. Nah, pada perhitungan ini angka yang saya gunakan adalah aset operasi neto pada tahun 2019 dan tahun 2018. Sebelum menghitung aset operasi neto ini, terlebih dahulu kita harus melakukan klasifikasi terhadap akun-akun yang masuk ke dalam aset dan liabilitas operasi maupun non-operasi. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung imbal hasil atas ekuitas saham biasa. Untuk PT Fortumed Indonesia Tbk sendiri dikatakan cukup efektif dalam mendapatkan penjualan karena sama dengan 1 nilai ROCE-nya. Nah, untuk rata-rata ekuitas pemegang saham yang dimiliki oleh PT Fortumed Indonesia Tbk dapat menghasilkan penjualan yang sangat tinggi pada tahun 2018 karena melebihi penjualan pada tahun 2019 sehingga total laba neto yang dihasilkan pada 2019 mengalami penurunan daripada tahun 2018. PT Fortumed Indonesia Tbk ini tidak memiliki dividen saham preferen sehingga tidak terdapat pengurang pada laba neto yang dihasilkan. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan perhitungan untuk analisis imbal hasil atas operasi neto yang dipengaruhi leverage. Untuk rumus dan perhitungannya seperti pada layar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan RNOA yang dipengaruhi oleh leverage, dapat dikatakan bahwa
kurang baik karena berada di bawah 10%, yaitu sekitar 2,7% saja. Nah, Olaf sendiri terdiri dari rata-rata liabilitas operasi dibagi dengan rata-rata NOA. Nah, berdasarkan hasil perhitungan NOA yang dihubungkan dengan margin laba dan perputaran aset operasi neto di atas menunjukkan bahwa hasil yang didapatkan oleh PT Fortune Made Indonesia Tbk ini tergolong kurang baik karena berada di bawah 10%. Semakin tinggi tingkat margin laba operasi netonya, maka semakin tinggi pula imbal hasil atas aset operasi neto. Sementara untuk perputaran asetnya sendiri, di mana semakin tinggi tingkat perputaran asetnya, maka dapat dilihat bahwa penjualan perusahaannya pun semakin baik. Untuk mengukur dan mendeskripsikan analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage, rumus dan perhitungannya ada pada layar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai LEV yang tinggi dapat menaikkan nilai ROCE yang tinggi, yaitu sebesar 32,8%. Nah, untuk hasil perhitungan NFO yang bernilai positif mencerminkan lebih banyak liabilitas non-operasi daripada aset non-operasinya. Namun, untuk hasil NFE-nya, PT Fortune Made Indonesia Tbk bernilai negatif. Ini artinya lebih banyak imbal hasil investasi daripada beban bunganya. Jika sebuah perusahaan dapat menghasilkan imbal hasil atas aset operasi neto yang lebih tinggi daripada biaya utang yang membiayai aset-aset tersebut, nah kelebihan imbal hasil akan diakui untuk manfaat bagi pemegang saham. PT Fortune Made Indonesia Tbk ini dinilai kurang efektif dalam mendapatkan penjualan karena berdasarkan hasil perhitungan imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage, nilai leverage-nya di situ diketahui kurang dari 1. Selanjutnya kita melakukan perhitungan analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan dengan rumus dan perhitungan seperti pada layar. Nah, untuk ROIC sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal yang dimiliki untuk menghasilkan laba dan melakukan pengembalian bagi investor. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, diperoleh hasil bahwa ROIC di tahun 2019 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen perusahaan dikatakan menurun dalam mengelola modal investasinya. Laporan arus kas konsolidasian yang digunakan oleh PT Fortune Made Indonesia Tbk menggunakan metode langsung, yaitu dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas-aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Hasil perhitungan rasio arus kas bebas PT Fortune Made Indonesia Tbk ini menghasilkan nilai negatif yaitu sebesar 35 miliar sekian. Nah, hasil perhitungan yang negatif ini mencerminkan bahwa tidak ada jumlah kas yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisian untuk kebutuhan pendanaan dan investasi yang dilakukan untuk mempertahankan kapasitas produksi saat ini. Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan tergantung pada ketersediaan arus kas bebas ini. Dengan tidak adanya arus kas bebas, maka artinya perusahaan perlu mencari pendanaan lain agar dapat digunakan untuk menunjang operasional perusahaan pada periode selanjutnya. Selanjutnya yaitu menghitung rasio kecukupan arus kas dengan rumus jumlah kas operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal penambahan persediaan dan dividen tunai selama 3 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan rasio kecukupan arus kas pada PT Fortune Made Indonesia Tbk ini dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun untuk periode yang berakhir pada tahun 2019, arus kas operasi tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal karena nilai yang diperoleh dari perhitungan tersebut lebih dari 1 yang merupakan tolak ukur dari kecukupan arus kas. Nah, artinya laba dari perusahaan ini sangat tercukupi untuk kebutuhan uang tunainya. Selanjutnya yaitu perhitungan rasio reinvestasi kas dengan rumus arus kas operasi dikurangi dividen dibagi aset tetap bruto ditambah investasi ditambah aset lain-lain ditambah modal kerja. Nah, berdasarkan dari perhitungan di atas,
menghasilkan perhitungan sebesar 0,031%. Nah, hal ini mencerminkan kepuasan. Tolak ukur untuk rasio reinvestasi kas sendiri sebesar 7% sampai 11%. Biasanya dianggap dapat memuaskan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik bagi perusahaan. Berdasarkan laporan arus kas dan analisis common size PT Fortunet Indonesia Tbk pada tahun 2018 sampai 2019, dapat dilihat bahwa sumber pemasukan terbesar berasal dari aktivitas operasi, yakni sebesar 46 miliar sekian. Nilai tersebut berasal dari total kas masuk pada tahun 2018 dan 2019. Sementara untuk akun yang memiliki kas terbanyak yaitu berasal dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan kas dari pelanggan dengan total penerimaan sebesar 143 miliar sekian. Sedangkan untuk pengeluaran kas sebesar 31,6% berasal dari aktivitas pendanaan untuk pembayaran utang pihak berelasi. Nah, jika dilihat dari perhitungan rasio reinvestasi kas yang merupakan ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi dengan hasil di bawah 7%. Sebaiknya perusahaan tidak melakukan investasi terlebih dahulu. Sementara secara umum besaran dividen tunai yang dibagikan adalah maksimum 30% dari laba bersih konsolidasi setelah pajak pada tahun buku yang bersangkutan. Pembagian laba bersih perseroan akan diatur sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan yang baik antara kepentingan pemegang saham dan kesehatan keuangan perseroan. Nah, selama 2 tahun buku terakhir perseroan tidak membagi dividen karena laba tahun berjalan digunakan untuk kebutuhan yang bekerja. Selanjutnya kita melakukan analisis likuiditas dan solvabilitas perusahaan PT Fortunet Indonesia Tbk. Yang pertama yaitu penjabaran dari aset lancar yang dimiliki perusahaan. Nah, dari hasil perhitungan rasio lancar pada tahun 2019 sebesar 2,99, artinya perusahaan PT Fortunet Indonesia Tbk mampu dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan seluruh asetnya karena hasil dari rasio lancar lebih dari 1. Di sini semakin besar rasio lancarnya, maka likuiditas perusahaan dapat dikatakan semakin bagus. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan rasio kas terhadap aset lancar dengan rumus dan perhitungan seperti di atas. Nah, semakin tinggi rasio ini, maka aset lancarnya semakin liquid. Hasil perhitungan menunjukkan rasio di tahun 2019 sebesar 0,167, maka artinya perusahaan tersebut tidak memiliki kas atau setara kas yang cukup untuk membayar tagihannya. Selanjutnya yaitu rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek dengan rumus dan perhitungan seperti pada layar. Nah, untuk perhitungan rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek ini menghasilkan nilai sebesar 0,484. Artinya, kesediaan kas dan setara kasnya kurang untuk membayar kewajiban jangka pendek saat ini. Lalu selanjutnya yaitu melakukan perhitungan untuk perputaran piutang usaha. Nah, dari perhitungan di atas, tingkat perputaran piutang PT Fortunet Indonesia Tbk pada tahun 2019 menghasilkan nilai sebanyak 680,5 kali. Artinya bahwa tingkat perputaran piutangnya 680,5 kali dari penjualan dan nilai penjualan dalam waktu 1 tahun adalah 680,5 dari nilai piutangnya. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Nah, dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa rata-rata kecepatan perputaran persediaan pada PT Fortunet Indonesia Tbk di tahun 2019 yaitu sebesar 0,17 kali. Artinya rata-rata tingkat kecepatan persediaan bergerak masuk dan keluar perusahaan di tahun 2019 sebanyak 0,17 kali. Selanjutnya yaitu perhitungan hari penjualan dalam persediaan. Nah, dalam rasio jumlah hari penjualan dalam persediaan PT Fortunet Indonesia Tbk ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 didapatkan angka sebesar
1.380,4 hari, yakni artinya PT Fortune Made Indonesia Tbk ini membutuhkan rata-rata sebanyak 1.380,4 hari untuk menjual persediaannya. Selanjutnya yaitu perhitungan hari pembelian dalam utang usaha. Nah, untuk hasil perhitungan dari jumlah pembelian dalam utang usaha sebesar 38,79 atau jika dibulatkan yakni sama dengan 39 hari. Artinya rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam membayar utang usahanya adalah kurang lebih selama 39 hari. Untuk perhitungan rasio cepatnya ini dinilai baik jika bernilai 1 atau lebih dari 1. Nah, dalam perhitungan analisis rasio cepat ini untuk PT Fortune Made Indonesia Tbk dihasilkan nilai yang lebih dari 1 pada tahun 2019, yakni sebesar 45,8. Nah, hal ini dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat dianggap sehat atau mampu dalam membayar atau melunasi utang lancar dalam siklus operasi yang sedang dijalankan perusahaan. Lalu yang ke-9 yaitu ada ukuran arus kas. Nah, perhitungan ukuran arus kas ini menghasilkan nilai sebesar 0,15. Artinya dapat dilihat bahwa dari arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasinya, kas masuk perusahaan belum cukup untuk memenuhi atau menutupi seluruh utang jangka pendeknya. Rasio arus kas operasi berada di bawah 1, yang berarti terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancarnya tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan penting untuk dapat menganalisis tingkat solvabilitas perusahaan terkait dengan struktur model perusahaan dan aset perusahaan. Nah, untuk struktur modelnya sendiri dapat dilihat seperti pada layar. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan common size struktur modal didapati bahwa proporsi tertinggi didapat dari modal saham sebesar 30,5%. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan perusahaan lebih besar berasal dari ekuitasnya daripada yang berasal dari modal saham. Selanjutnya yaitu perhitungan total utang terhadap total modal. Untuk rumus dan perhitungannya seperti pada layar. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, perusahaan memiliki rasio hutang terhadap modal sebesar 0,296, yang berarti bahwa total hutang adalah sebesar 29,6% dari total modal. Dapat disimpulkan bahwa kondisi perusahaan berada pada kondisi baik karena rasio berada di bawah standar industri yaitu 35%. Karena apabila rasio sudah melebihi standar industri, maka kemampuan perusahaan untuk membayar total utangnya semakin rendah. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan utang jangka pendek terhadap modal ekuitas. Nah, dari hasil perhitungan di atas menggambarkan bahwa perusahaan menjaminkan setiap 0,270 modal yang dimiliki untuk melakukan pinjaman jangka panjang perusahaan. Untuk utang jangka pendek terhadap total utang sendiri, rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi utang jangka pendek dari total utang yang ada. Nah, perhitungan rasio utang jangka pendek terhadap total utang PT Fortune Made Indonesia Tbk ini sebesar 0,36. Selanjutnya kita melakukan perhitungan analisis cakupan laba. Nah, di sini kita melakukan perhitungan rasio laba terhadap beban tetap dengan rumus dan perhitungan seperti pada layar. Untuk hasil perhitungan rasio laba terhadap beban tetap pada PT Fortune Made Indonesia Tbk sebesar 3,14. Artinya rasio laba terhadap beban tetap yang lebih dari 1 ini dianggap perusahaan itu mampu untuk menutup beban tetapnya karena laba perusahaannya itu lebih besar daripada beban tetapnya. Selanjutnya yaitu hubungan arus kas dengan beban tetap. Di sini ada perhitungan rasio arus kas terhadap beban tetap dengan rumus seperti di layar. Nah, untuk hasil perhitungan rasio arus kas terhadap beban tetap yakni sebesar 65,1. Artinya kas masuk perusahaan itu mampu untuk mencukupi dan menutup beban tetapnya karena kas operasi lebih besar daripada pengeluaran untuk beban tetap. Untuk dapat memprediksi kesulitan keuangan perusahaan, kita dapat melakukan beberapa perhitungan. Yang pertama ada rasio atas likuiditas. Di sini dapat dihitung dengan rasio lancar.
Nah, untuk hasil perhitungan rasio lancar dari PT Fortunet Indonesia Tbk pada tahun 2019 menghasilkan nilai sebesar 1,03, yakni artinya perusahaan dianggap sehat dengan menunjukkan jumlah aktiva lancarnya sebanyak 1,03% utang lancar, yaitu berarti setiap satu utang lancar dijamin oleh 1,03 aset lancar. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan rasio cepat. Untuk hasil perhitungan rasio cepat dari PT Fortunet Indonesia Tbk pada tahun 2019 menghasilkan nilai sebesar 0,97%. Artinya perusahaan dianggap tidak sehat atau tidak mampu dalam melunasi kewajiban lancarnya. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan rasio kas dengan rumus dan perhitungan seperti pada layar. Sama dengan rasio likuiditas lainnya, nilai rasio kas yang baik itu bernilai 1. Jika nilai yang dihasilkan itu di bawah 1 atau 100%, maka perusahaan dianggap tidak mampu membayar hutang lancar dalam satu siklus operasional tertentu. Nah, untuk hasil perhitungan rasio kas PT Fortunet Indonesia Tbk tahun 2019 sendiri menghasilkan nilai sebesar 0,48%. Maka bisa dipastikan di sini bahwa perusahaan sudah dianggap tidak mampu membayar hutang lancarnya dalam satu siklus periode tertentu tersebut. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan untuk usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif dengan rumus laba ditahan dibagi total aktiva. Nah, rasio ini merupakan pengukuran profitabilitas kumulatif atau laba ditahan perusahaan yang mencerminkan usia perusahaan serta kekuatan pendapatan perusahaan. Laba ditahan yang rendah mungkin menunjukkan tahun bisnis yang buruk dan pengurangan umur bagi perusahaan. Hasil perhitungan usia perusahaan dan profitabilitas kumulatif PT Fortunet Indonesia Tbk yakni sebesar 0. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan rasio profitabilitas yang diproyeksi dalam bentuk ROA. Semakin tinggi hasil nilai ROA, maka semakin baik pula perusahaan tersebut karena tingkat pengembalian investasinya yang semakin besar. Nah, untuk mengetahui nilai ROA lebih baik atau tidak dengan cara membandingkan ROA setiap tahunnya, bukan dengan perusahaan yang berbeda, melainkan dengan satu perusahaan yang sejenis. Nah, hasil perhitungan ROA pada PT Fortunet Indonesia Tbk pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018, yakni sebesar 0,030 menjadi 0,006. Artinya tingkat pengembalian investasinya itu semakin kecil dibandingkan tahun 2018. Selanjutnya yaitu rasio struktur keuangan. Perusahaan yang sehat keuangannya itu ditunjukkan dengan rasio DER di bawah angka 1 atau di bawah 100%. Semakin rendah rasio DER maka semakin bagus. Untuk PT Fortunet Indonesia Tbk ini sendiri merupakan perusahaan yang sehat karena pada tahun 2019 hasil perhitungan debt to equity-nya di bawah 1 yakni sebesar 0,42. DER yang rendah menunjukkan bahwa hutang atau kewajiban perusahaan lebih kecil daripada aset yang dimilikinya, sehingga dalam kondisi yang tidak diinginkan, misalnya bangkrut, perusahaan masih dapat melunasi seluruh hutang dan kewajibannya. Lalu yang terakhir yaitu perhitungan untuk menganalisis tingkat perputaran modal. Di sini rasio perputaran modal sama dengan penjualan dibagi rata-rata modal kerja. Nah, perputaran modal kerja ini merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan modal kerja untuk menciptakan penjualan. Rasio ini mempresentasikan seberapa banyak modal kerja berputar dalam satu tahun atau satu periode. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa perputaran modal pada tahun 2019 PT Fortunet Indonesia Tbk sebesar 0,47 kali dalam satu tahun. Ini berarti bahwa nilai penjualan bersih yang diperoleh adalah sebesar 0,47 kali dari modal kerjanya. Nah, dari semua perhitungan dan analisis yang telah saya lakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan dari hasil analisis berbagai rasio yang digunakan terhadap laporan tahunan PT Fortunet Indonesia Tbk
dapat disimpulkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan ini mendapatkan penurunan pada tahun 2019 dibandingkan di tahun 2018. Yang kedua yaitu struktur modal yang cocok digunakan. PT Fortunet Indonesia Tbk ini merupakan struktur modal sederhana karena perusahaan tidak memiliki efek yang berpotensi dilutif yang beredar. Untuk struktur modalnya sendiri hanya terdiri dari laba neto tanpa adanya pengurangan dari dividen saham preferen yang dibagi saham beredar sepanjang tahun yang menghasilkan laba per lembar saham awal. Yang ketiga yaitu PT Fortunet Indonesia Tbk ini mendapatkan laba dari hasil penjualan yang bersumber dari aset, ekuitas, dan modal investasi yang digunakan. Yang keempat yaitu hasil analisis arus kas PT Fortunet Indonesia Tbk ini dapat disimpulkan bahwa metode pelaporan arus kas yang digunakan yaitu metode langsung karena tidak menggunakan laba bersih atau laba neto terlebih dahulu dalam perhitungannya. Nah, dari semua analisis dan kesimpulan yang sudah saya sampaikan, di sini saya akan memberikan saran untuk calon investor. Sebaiknya para investor ini jangan melakukan investasi terlebih dahulu pada perusahaan ini karena laba pada perusahaan menunjukkan penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Selain itu, perusahaan menyatakan bahwa selama 2 tahun buku terakhir, perusahaan ini tidak membagi dividen karena laba tahun berjalannya digunakan untuk kebutuhan modal kerja. Sedangkan saran yang dapat saya berikan untuk calon kreditor, disarankan apabila ingin memberikan liabilitas jangka pendek pada perusahaan karena perusahaan ini dalam mengatasi likuiditas perusahaannya itu tergolong baik karena perusahaan itu masih dianggap sehat atau mampu dalam membayar atau melunasi utang lancar dalam siklus operasi yang dijalankan sekarang. Terima kasih.